Selamat siang semuanya. Saya Masya Sela dengan individu nomor 27. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan bab 1 dari tugas kami terkait dengan sistem informasi pengaduan pengaduan dan aspirasi mahasiswa berbasis web. Untuk bab satunya terbagi atas 3. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan perencanaan. Untuk latar belakangnya sendiri, pengaduan dan aspirasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola perguruan tinggi. Melalui pengaduan aspirasi, mahasiswa dapat menyampaikan keluhan, masukan, serta saran yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun akademik di lingkungan kampus. Namun pada kenyataannya, pengelolaan pengaduan dan aspirasi mahasiswa masih belum berjalan secara optimal. Pada umumnya, penyampaian pengaduan pasti dilakukan secara manual seperti melalui pertemuan langsung, pesan pribadi, atau media sosial yang tidak terintegrasi. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain pengaduan tidak terdokumentasi dengan baik, keterlambatan penanganan, serta kurangnya transparansi terkait status tindak lanjut pengaduan yang disampaikan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola pengaduan dan aspirasi mahasiswa secara terstruktur, terpusat, dan mudah diakses. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses penyampaian, pengelolaan, serta tindak lanjut pengaduan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan perguruan tinggi. Untuk rumusan masalahnya terbagi atas 2. Yang pertama itu bagaimana perencanaan sistem informasi pengaduan dan aspirasi mahasiswa berbasis web ini dapat memfasilitasi penyampaian pengaduan dan aspirasi secara terstruktur. Kemudian yang kedua, bagaimana alur proses pengaduan dan aspirasi mahasiswa mulai dari pengiriman laporan hingga proses tindak lanjut oleh pihak terkait. Dan untuk tujuan perancangannya sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, merancang sistem pengaduan dan aspirasi mahasiswa yang dapat dilakukan untuk menyampaikan keluhan dan masukan secara terstruktur. Yang kedua, membuat rancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai alat modeling sistem. Dan yang terakhir, memberikan gambaran sistem yang jelas dan terstruktur untuk mendukung pengelolaan pengaduan dan aspirasi mahasiswa. Untuk bab 1 demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Aryan Nadi Putra Tarandapu dengan NIM 2422109 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Saya akan membahas terkait bab 2, yaitu deskripsi sistem, yaitu sistem informasi pengaduan dan aspirasi mahasiswa berbasis web dirancang sebagai media perpustakaan untuk menampung dan mengelola pengaduan serta aspirasi mahasiswa secara online. Kemudian mahasiswa dapat mengirim laporan melalui sistem, kemudian memverifikasi oleh admin dan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Kemudian melalui sistem ini mahasiswa juga dapat memantau status pengaduan secara transparan. Kemudian ada sistem, terdapat 3 aktor utama, yaitu mahasiswa sebagai pengirim pengaduan, kemudian admin sebagai pengelola verifikator laporan, kemudian ada pihak terkait seperti fakultas atau unit kerja yang menindaklanjuti pengaduan. Lalu ada kebutuhan sistem, yaitu yang mampu menerima laporan, kemudian melakukan verifikasi dan menampilkan status pengaduan sehingga proses penyampaian aspirasi menjadi lebih tertata dan efisien. Itu merupakan deskripsi dari sistem tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Israel terkait dengan perancangan sistem menggunakan UML yang di dalamnya ada diagram use case dan diagram aktivitas. Halo, perkenalkan, nama saya Israel Esra Agustin Korwa dengan NIM 24221013. Pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem menggunakan UML. Nah, di sini kita menggunakan 2 diagram, yaitu diagram use case dan diagram aktivitas. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang diagram use case. Nah, pada diagram use case ini, sistem informasi pengaduan dan aspirasi mahasiswa berbasis web menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh pengguna sistem, yaitu mahasiswa, admin, dan unit kerjanya.
Nah, yang kita ketahui di sini ada 3 aktor, yaitu mahasiswa, ada aktor admin, dan aktor unit kerja terkait. Nah, pertama dari aktor mahasiswa. Aktor mahasiswa ini login ke dalam sistem sebagai pengguna. Kemudian, dia mulai mengisi dan mengirim pengaduan aspirasinya, mengisi form pengaduan aspirasinya. Nah, setelah itu mahasiswa mengirim pengaduan aspirasi. Kemudian setelah mengirim pengaduan aspirasi, mahasiswa melihat sistem pengaduannya. Apakah statusnya sudah terverifikasi atau belum. Kemudian kita lanjut ke admin. Pertama-tama admin login dulu ke dalam sistem menggunakan username dan passwordnya. Kemudian admin melihat daftar pengaduan. Nah, ketika mahasiswa memasukkan form pengaduannya, maka admin secara langsung bisa mengeceknya. Jadi admin melihat daftar pengaduannya dulu. Setelah itu admin memverifikasi bahwa ada sebuah pengaduan yang masuk dari aktor mahasiswa tadi. Kemudian admin meneruskan pengaduan tersebut ke unit kerja terkait. Setelah itu admin melihat laporannya, apakah itu sudah diteruskan ke unit kerja terkait. Nah, setelah itu di aktor yang ketiga ini, yaitu unit kerja terkait, pertama dia melakukan login terlebih dahulu, kemudian dia melihat detail pengaduannya. Nah, di sini kan admin sudah mengirimkan laporan pengaduannya ke unit kerja. Kemudian unit kerja melihat detail pengaduannya. Kemudian unit kerja melakukan tindak lanjut tentang pengaduan tersebut. Setelah menindaklanjuti pengaduan tersebut, unit kerja terkait menyelesaikan pengaduan tersebut. Nah, setelah itu hasilnya dapat dilihat oleh admin, yaitu admin melihat laporannya bahwa pengaduannya telah diselesaikan atau telah unit kerja terkait telah menyelesaikan pengaduan tersebut. Kemudian mahasiswa juga melihat status pengaduannya telah terlaksanakan atau terverifikasi. Begitu untuk penjelasan diagram use case-nya. Kemudian di diagram aktivitas ini, nah diagram aktivitas di bawah ini menggambarkan alur kerja sistem dalam menangani pengaduan dan aspirasi mahasiswa, mulai dari tahap input hingga penyelesaian oleh unit kerja terkait. Nah, di diagram ini pertama-tama mahasiswa melakukan login dulu ke sistem, kemudian memilih menu mengirim pengaduan atau sebuah aspirasi. Setelah memilih menu tersebut, kemudian mahasiswa diantarkan ke sebuah kotak formulir. Nah, sebuah kotak formulir pengaduan aspirasi ini kemudian mahasiswa mulai mengisinya. Setelah mengisinya, mahasiswa kirimkan ke pengaduan aspirasi, menekan tombol kirim. Setelah itu diterima oleh admin. Nah, admin ini pertama melakukan login ke sistem dulu, kemudian melihat daftar pengaduan yang tadi telah dikirim oleh mahasiswa tersebut. Kemudian memvalidasi pengaduan tersebut. Apakah pengaduan tersebut itu valid atau tidak. Kalau valid berarti verifikasinya diterima, dan tidak berarti pengaduannya ditolak. Nah, kemudian admin ini meneruskan pengaduan tersebut ke unit kerja terkait. Nah, setelah itu unit kerja terkait atau aktor unit kerja terkait ini menerima pengaduan tersebut, melihat detail pengaduannya, dan menindaklanjuti pengaduan tersebut serta menyelesaikan pengaduan tersebut. Maka dari itu, setelah menyelesaikan pengaduan tersebut oleh unit kerja terkait ini, maka statusnya dapat dilihat oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat status pengaduan ini selesai atau tidak, dan admin dapat melihat laporan bahwa pengaduan ini telah terselesaikan oleh unit kerja terkait atau tidak. Nah, itulah penjelasan dari diagram aktivitas tadi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan bab 4 terkait kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perancangan sistem informasi pengaduan aspirasi mahasiswa berbasis web dirancang sebagai sarana penyampaian keluhan dan aspirasi yang terstruktur, mudah diakses dan terpusat. Sistem ini memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan laporan dan memantau tindak lanjutnya serta membantu pihak kampus dalam mengelola pengaduan secara lebih efektif dan efisien. Dan penggunaan UML dalam perancangan sistem memberikan gambaran yang jelas mengenai alur, proses, dan interaksi antara aktor,
sehingga mempermudah pemahaman sistem sebelum tahap implementasi. Kemudian sebagai penutup, sistem informasi pengaduan aspirasi mahasiswa berbasis web ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara mahasiswa dan pihak kampus. Melalui sistem ini juga setiap aspirasi dan pengaduan dapat disampaikan, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara transparan. Semoga perancangan sistem ini dapat memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola perguruan tinggi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.